Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan yang sehat, selalu dalam perlindungan Allah. Selamat semua lahir batin. Amin. Selalu jaga protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Selalu pakai masker, cuci tangan, pakai sabun atau hand sanitizer ya. Jangan berkerumun dan selalu jaga jarak. Pokoknya selalu waspada dan hati-hati. Oke. Untuk pertemuan kita kali ini akan membahas tentang statika fluida dan dinamika fluida. Ini dua bab tentang fluida saya jadikan satu. Nanti untuk penjelasannya, jika ada yang kurang atau belum memahami, kalian bisa buka materi dari buku atau referensi yang lain. Banyak sumber yang menjelaskan tentang statika dan dinamika fluida ini. Seperti itu ya. Semoga kalian dapat memahami ini dari penjelasan saya. Ya, kita mulai saja untuk statika dan dinamika fluida. Untuk pertama kali, mungkin kalian lebih itu ya, taunya statik sama dinamik. Statik berarti tetap, kalau dinamik berarti dia bergerak. Nah, fluida, apa itu fluida? Di sini untuk fluida dijelaskan bahwa suatu zat yang dapat mengalir, yaitu bisa zat cair ataupun zat gas, ya, termasuk gas yang terionisasi seperti plasma ya. Tetapi zat padat pada temperatur tertentu dapat mengalir seperti aspal dan ter. Nah ini jadi bisa bentuknya tiga, semua wujud benda, cuma zat padatnya harus yang bisa mengalir. Jadi intinya fluida itu zat yang bisa mengalir, baik dari zat cair, zat gas maupun zat padat. Dan secara umum dibedakan menjadi dua, yaitu fluida statik dan fluida dinamik. Ini ya, statik dan dinamik. Fluida, apa itu fluida? Tadi sudah dijelaskan bahwa zat yang bisa mengalir, yang bisa berupa cairan, gas, pokoknya intinya sesuatu yang dapat mengalir dan sesuatu yang dapat berubah mengikuti bentuk wadah seperti itu. Jadi tadi bisa bentuk gas ya, tapi padat, tapi padatnya bisa mengalir seperti aspal dan ter. Nanti untuk contohnya kalian bisa lihat di Google. Sifat-sifat fluida. Di sini ada beberapa sifat yang dimiliki oleh fluida. Yang pertama adalah tidak dapat melawan secara tetap tegangan geser. Jadi dia tidak dapat melawan tegangan geser. Ya. Digeser kemanapun dia ikut, ya kan? Terus yang kedua, dia mempunyai kompresibilitas. Ya, penekanan tertentu. Terus yang ketiga, dia mempunyai kentalan atau yang dinamakan dengan viskositas. Dia kental. Oke. Statika dan dinamika fluida yang dipelajari di sini. Untuk fluida statik itu akan membahas tentang tekanan, prinsip Pascal dan prinsip Archimedes. Sedangkan untuk dinamika fluida atau fluida dinamik di sini akan membahas tentang aliran debit fluida, persamaan kontinuitas, persamaan Bernoulli, viskositas, teorema Torricelli, dan bilangan Reynolds. Ini semuanya berhubungan dengan fluida tadi ya. Ya. Bedanya untuk statika sama dinamika, kalau statik dia tetap gitu aja ya, kalau dinamik berarti fluidanya bergerak. Untuk yang pertama di statika fluida kita belajar tentang tekanan ya. Tekanan rata-rata di sini jika ada suatu permukaan dengan luas A ya, yang didefinisikan sebagai gaya dibagi dengan luas, di mana dinyatakan bahwa gaya harus tegak lurus terhadap permukaan. Sehingga di sini dirumuskan gaya normal terhadap permukaan dibagi dengan luas permukaan di mana gaya terdistribusi itu dinamakan dengan tekanan, yang dirumuskan dengan P itu adalah tekanan, pressure ya, sama dengan force, gaya dibagi dengan luas ya, area. Nah, jadi P sama dengan F per A. Di mana untuk F satuannya masih ingat ya, Newton, luas itu meter kuadrat. Jadi satuan tekanan itu bisa Newton per meter kuadrat, tapi dalam satuan SI dikenal dengan satuan Pascal
atau kita singkat menjadi PA, ya, Pascal. Oke. Lanjut, tekanan atmosfer standar. Di sini untuk tekanan atmosfer standar yang dilambangkan dengan P besar A ya, adalah nilainya itu konstanta bernilai 1,01 kali 10⁵ PA atau ini ya 1,013, boleh pakai 2 di belakang koma atau 3 di belakang koma. Jadi kalian mau menghitung tuh komanya jangan terlalu panjang, pilih aja 2 angka, boleh 3 angka juga boleh, jangan terlalu panjang ditulis semua ya. 1,013 kali 10⁵ Pascal, dan ini setara dengan 14,7 lip per in kuadrat ya. Satuannya bisa 1 atmosfer, 1 bar atau 1 lip per in kuadrat. Nah, di sini dijelaskan untuk 1 atmosfer atau 1 atm itu sama dengan 1 ini ya, 1 Pascal ini yang tekanan atmosfer standarnya 1,01, atau biasanya kan di belakang koma kalau 01 biasanya dihilangkan 1 aja gitu, nggak apa-apa. Jadi 1 atm sama dengan 10⁵ PA, tapi seharusnya ada komanya seperti ini. 1 tar itu sama dengan 1 mm air raksa ya. Milimeter Hg sama dengan 133,32 PA. 1 lip per in kuadrat sama dengan 6,895 kilo PA. KPA. Yang ketiga, tekanan hidrostatik. Di sini tekanan hidrostatik adalah tekanan akibat kolom fluida setinggi H. Jadi fluida yang ada di sebuah benda yang dengan ketinggian H dan mempunyai massa jenis ρ. Ya, sehingga dirumuskan untuk tekanan hidrostatik adalah P sama dengan ρ GH, di mana P adalah tekanan, ρ itu massa jenis bendanya atau fluidanya, G adalah percepatan gravitasi yang nilainya setara dengan 9,8 atau 10 meter per sekon kuadrat, H-nya adalah ketinggian. Oke. Untuk prinsip Pascal di sini, ketika tekanan pada bagian manapun suatu fluida, baik larutan ataupun gas yang tertutup itu berubah, maka tekanan pada bagian fluida yang lain juga ikut berubah dengan jumlah yang sama. Jadi P di sini sama dengan P di sini, jadi nilainya sama. F1 kali A1 sama dengan F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Jadi nilainya tekanan di sini sama dengan di sini itu sama nilainya. Ini seperti yang itu ya, cuci mobil itu ya. Ya, di sini dinyatakan untuk prinsip Pascal ya, ini ya. Jadi tekanan yang dikerjakan pada fluida yang diberi tekanan menyebabkan tekanan ini, kenaikan tekanan pada ke segala arah yang sama besar. Jadi nilainya ini sama ini nilai tekanannya sama, meskipun gaya dan luas ini luasnya beda ya, nah, tapi nilai tekanannya sama ya, sehingga dirumuskan P1 sama dengan P2, maka F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Nah, sehingga kalau digabung F-nya, maka F2 per F1 sama dengan A2 per A1. Jadi besarnya F2 per F1 ini disebut dengan keuntungan mekaniknya. Prinsip Pascal itu banyak digunakan pada pompa hidrolik, terus rem hidrolik pada mobil, kemudian pengukur tekanan ban mobil atau motor. Selanjutnya tentang prinsip Archimedes. Suatu benda yang terendam, ya, apabila ada benda yang terendam dalam suatu fluida, baik sebagian maupun seluruhnya, akan mengalami yang namanya gaya apung. Ya, tidak hanya benda, kalian juga bisa ya, kalian mau berenang, pasti nanti kecuali yang nggak bisa berenang akan tenggelam maupun itu. Jadi ada gaya apungnya, ya, baik sebagian maupun seluruhnya. Nah, dengan gaya setara dengan berat fluida yang dipindahkan. Jadi gaya apung itu gaya ke atasnya sampai dengan gaya berat fluidanya yang dipindahkan. Gaya apung dapat dianggap bekerja secara vertikal ke atas melalui pusat gravitasi fluida yang dipindahkan. Jadi di sini dirumuskan Fb sama dengan gaya apung ya, sama dengan berat fluida yang dipindahkan.
Gaya apung pada benda dengan volume V yang sepenuhnya terendam, semuanya terendam berarti terendam ya, terendam semuanya di dalam air misalkan ya, dengan massa jenis rho F, misalkan ini rho F itu fluidenya, berarti untuk massa jenis fluidenya, maka gaya apungnya nilainya adalah rho F VG, V volumenya, G gravitasi. Dan berat benda tersebut adalah jika berat bendanya berarti objek ya, rho objek VG, di mana rho O atau rho objek adalah massa jenis benda. Oleh karena itu gaya total ini bisa kita tuliskan maka F net ke atas atau gaya total ya ke atasnya itu sama dengan V kali G dikalikan rho F fluida, massa jenis fluida dikurangi rho O objek, massa jenis objeknya, benda yang itu yang terendam. Oke, ini seperti ini contohnya, ini ada fluida misalkan air, ada benda yang dicelupkan sepenuhnya seperti ini. Jadi ada gaya apungnya ke atas. Ini ada ketinggian dari bendanya tuh H, ini ketinggian dari posisi permukaan ya, H1 dengan F1, ini H2 dari dasar sampai permukaan, dasar bendanya maksudnya ya, ada F2 ke atas. Nah, jadi prinsip Archimedes itu dinyatakan bahwa gaya apung pada benda ya di dalam zat cair sama dengan berat fluida yang dipindahkan. Intinya seperti itu. Ini ada sebuah contoh, sebuah mahkota dengan massa 14,7 kg ditenggelamkan di dalam air. Skala yang terbaca pada pengukur 13,4. Kalau lebih kecil karena kan dia terendam ya. Jelaskan apakah mahkota itu terbuat dari emas. Nah, caranya bagaimana kita harus tahu nilai rho dari yang dihasilkan nanti apa. Nah, di sini dari penurunan rumus didapatkan untuk nilai ini ya, rho 0 didapatkan 11,3 dan rho F-nya adalah 11,3. Ini memakai ini rumus yang di sini. Nah, di sini rho F-nya ini 11,3 kali sepakat 3 kg per meter kubik. Nah, ternyata untuk rho ini nilainya adalah rho timbal, bukan rho emas, karena rho emas tuh nilainya sekian, 19,3 lah. Kalau untuk mengetahui berapa nilai massa jenis benda gimana Bu? Cari tabel di Google juga banyak untuk nilai massa jenis dari benda-benda ya. Nah. Kemudian sebuah tabung logam, ini contoh dari statika fluida. Sebuah tabung logam 80 kg, panjangnya 2 meter, luas penampangnya 25 cm kuadrat, berdiri tegak di atas lantai. Berapakah tekanan yang dilakukan tabung itu pada lantai? Jadi kita menghitung tekanannya. Tekanan tadi kan gaya dibagi dengan luas. Gayanya berapa? Gaya M kali A, massanya 80. M kali G ya, G-nya 9,8 dipakainya. Dibagi dengan luasnya. Luasnya apa ini lantai kan ini sudah diketahui luasnya 25. Jadi 25 karena dia senti harus diubah menjadi meter. Jadi dikalikan dengan sepangkat min 4. Kenapa pangkat min 4? Karena dia kuadrat. Ya seharusnya kan min 2 ya cm per meter, karena dia kuadrat menjadi min 4. Sama dengan setelah dihitung pakai kalkulator ya, itu 3,14 kali sepangkat 5 Newton per meter kuadrat. Ini bisa diubah ke kilo, boleh tidak. Jadi kalau mau ke kilo, berarti kan ini diambil sepangkat 3 ya. Nah, sepangkat 3 jadi kilo, tinggal sepangkat 2. 10 pangkat 2 kan 100. 3,14 kali 100 berapa? 314 kilo PA, kilo Pascal. Jadi satuannya bisa Newton per meter kuadrat, bisa menggunakan Pascal ya. Lanjut, tekanan udara luar adalah 1,1 kali 10 pangkat 5
pangkat 5 Pascal. Ini tekanan atmosfernya ini ya. Berapakah besar gaya yang dilakukan udara dalam kamar pada kaca jendela yang ukurannya 40 kali 80 cm? Udara melakukan gaya berarah tegak lurus pada setiap permukaan. Tadi kan kita pakai gaya normal ya. Ya, demikian pula untuk gaya pada kaca jendela. Maka gaya normal sama dengan tekanan dikalikan luas pindah posisi menjadi di atas. Tekanannya atmosfer ini 1 kali 10⁵ Pascal atau Newton per meter kuadrat ya. Dikalikan dengan luasnya. Luasnya kan ini ukurannya kan masih 40 kali 80, dikalikan aja. Ini masih cm diubah menjadi meter, 0,4 kali 0,8. Setelah dihitung hasilnya adalah 3,2 kali 10⁴ Newton. Diingat-ingat untuk satuan gaya adalah Newton. Kaca jendela tidak pecah berantakan karena udara luar juga menekan pada kaca dengan gaya yang hampir sama besarnya. Jadi kan nilainya dianggap hampir sama, jadi tidak pecah. Jadi tekanan luar tuh tidak bisa menghantam kaca jendela seperti itu. Selanjutnya, nah ini kapal selam menyelam hingga ke dalam 120 meter. Berapakah tekanan yang dialami oleh kapal selam tersebut? Nah, diketahui untuk rapat massa air laut 1,03 gram per cm kubik. Untuk tekanan dihitung di sini tekanan udara luar ditambah tekanan hidrostatik air laut. Tekanan udara luar tadi untuk atmosfernya kan 1 kali 10⁵ Newton per meter kuadrat ya. Ditambah rho Hg, rho-nya ini ya. Ini kan masih dalam satuan gram per centimeter kubik. Harus diubah menjadi kilogram per meter kubik. Di sini hasilnya adalah 1030. Nah, untuk caranya nanti saya kasih tahu untuk tutorial mencari perhitungannya ya. Terus hanya ketinggiannya atau kedalamannya ada 120, G-nya kita pakai 9,8. Setelah ini dikalikan, kemudian ditambahkan dengan ini. Nah, untuk perhitungannya nanti kita di sesi yang lain. Hasilnya ini setelah dikalikan hasilnya 12,1 kali 10⁵. Nah, ini 10⁵ dan 10⁵ bisa ditambahkan, jadinya 13,1 10⁵. Nah, di sini diubah menjadi mega. Mega itu berapa? 10⁻⁶. Nah, kalau ini butuh 10 lagi, berarti ini diambil. Nah, ini 1,3, jadinya komanya maju ya. Komanya maju 1,3, ini jadi 10⁻⁶, jadinya mega Pascal. Nah, contoh statika fluida. Gambar 13.2 menunjukkan alat tekanan hidrolik ya, pengisap besar luas penampang A1-nya itu 200, ini A1-nya. Dan pengisap kecil luas penampangnya di sini ada 5. Satuannya masih centimeter. Nanti karena ini per bisa saling menghilangkan ya, nggak usah diubah, nggak apa-apa. Gaya 250 Newton diadakan pada pengisap kecil, berarti yang di sini ya, berarti F2-nya pada pengisap kecil. Berapakah gaya yang bekerja pada pengisap besar? Nah, di sini tadi kan dirumuskan untuk P1 sama dengan P2. F1 per A1 sama dengan F2 per A2. F1-nya maka untuk pada ini ya, pengisap besar itu sama dengan A1 yang ditengah F1, berarti A1 per A2 dikalikan F2. A1-nya 200 dibagi 5 dikalikan 250 Newton. Hasilnya adalah 10.000 ya. 200 bagi 5 kan 40. 250 kali 40 hasilnya 10.000. Satuannya Newton. Ingat-ingat untuk penulisan satuan ya. Statika fluida. Nah, ini untuk hampir sama dengan tadi ya. Di sini silinder kiri luas penampangnya 800 cm kuadrat dan diberi beban ya. Bebannya 600 kg. Nah, pengisap kanan luas ini ya.
Ini ada beban 600 kg ya. Kemudian ini luas penampangnya 25 cm. Beratnya bisa diabaikan di sini. Sistem diisi dengan oli. Jadi di sini isinya adalah oli dengan rho 0,78 gram per cm kubik. Berapakah F? Agar sistem seimbang menurut gambar. Tekanan di titik H1 dan H2 itu harus sama, karena kedua titik itu terdapat pada bidang datar yang sama. Maka dituliskan tekanan pada H1 sama dengan tekanan pada H2. Di sini tekanan oleh pengisap kiri sama dengan tekanan oleh pengisap kanan ditambah dengan tekanan kolom oli setinggi 8 meter di sini. Jadi kan atasnya ini ya. Nah, tapi ini ada tekanan pada oli setinggi 8 meter, udah diketahui tingginya. Tekanan pada pengisap kiri itu sama dengan 600 kali G 9,8 dibagi dengan luas penampangnya 800 cm kuadrat diubah menjadi meter kuadrat ya, 0,08 sama dengan tekanan pada F pada pengisap kanan. Di sini yang dinaikkan F-nya ya, jadi ini F tetap dibagi dengan ini 25 karena ini cm berarti dikalikan dengan 10 pangkat, ini nggak kelihatan ya, 10 pangkat min 4 ya, 10 pangkat min 4 meter kuadrat ditambah dengan tekanan pada oli setinggi 8, berarti rho Hg tadi ya, rho-nya berapa di sini, 0,78 diubah menjadi kilogram per meter kubik ya, jadinya 780 kg, hanya 8 meter, G-nya 9,8. Setelah dihitung, ini dibagi dulu, ini dikalikan ya. Terus ini setelah hasilnya ini dikalikan ini, terus dikurangi ini. Ya, nanti perhitungannya nanti hasilnya adalah 31 Newton. Oke. Ini ada soal lagi. Tekanan atmosfer satu ini hampir sama dengan yang tadi ya, dengan kaca jendela. Hasilnya 3,2 kali 4 Newton. Ini untuk di sini ada contoh lagi balon. Ya, balon masanya 5 kg, isinya adalah helium dengan rho-nya ada 0,178 kg per meter kubik. Jika balon harus mengangkat beban 30 kg, jadi bebannya ditaruh di bawah balonnya biar bisa diangkat. Berapakah volume yang harus diisi pada balon itu? Kita gunakan untuk rho udaranya adalah 1,29 kg per meter kubik. Ini pangkatnya. Maka di sini kita pakai rumus rho udara kali G sama dengan massa kali G ditambah V kali rho helium dikalikan dengan G. Nah, di sini ada GG semua, tinggal dihilangkan aja. Ya, G tinggal dihapus, dihilangkan, jadinya V sama dengan, ini mencari V ya, V sama dengan rho udara ya, karena ini kan dia kan itu ya, kalau kalian menghitung pakai apa istilahnya, coba kalau di sini saya oret-oret sebentar ya, ini kan G-nya saling menghilangkan ya, ini hilang, ini juga hilang ya. Terus di sini kan kita mencari V-nya. V-nya kita cari. Kalau kita ini pindah ruas ke sini kan, berarti kan rho udara dikurangi 35, ya kan? Udara. Oke. 35 dibagi rho rho HE rho HE ya sama dengan V.
udara. Oh iya, maaf, sama dengannya. Kalau ini, bentar, ini ada sesuatu yang salah di sini. Maaf. Nanti kita bahas lagi untuk yang nomor 2 karena rumus yang digunakan tidak sesuai, ya. Maaf, nanti kita bahas lagi. Ini seharusnya bukan ini ya. M kali kan gitu ya, untuk gaya ya. Jadi rumus yang digunakan ini keliru. Nanti kita cek lagi di buku, oke? Oke, terima kasih. Oke. Kita lanjut. Ya. Sebuah gelas kimia yang terisi sebagian dengan air berada di atas timbangan beratnya 2,30 Newton. Ketika sepotong logam tergantung pada status tali terpenuhi terendam di dalam gelas kimia itu, tapi tidak menyentuh dasar ya. Skala timbangannya menunjukkan 2,75. Berapakah dari volume logam tersebut? Ya. Berapakah volume logamnya? Jadi di sini kita pakai gaya berat sama dengan gaya yang dipindahkan, gaya apung tadi ya. Jadi di sini kita memperoleh dari sini berat air yang dipindahkan rho Vg ya. Rho-nya air adalah 1000 kg per meter kubik. Ini standar rho air, kalian harus ingat berapa nilai rho airnya ya. Terus kemudian G-nya kita pakai 9,8 dikalikan V volume yang ditanyakan. Ya. Gaya dari di sini kita memperoleh untuk berarti gaya berat ini ya, gaya apungnya itu sudah diketahui di sini 0,45 Newton dari mana? Nah, di sini kan kita dari awal sebelum dimasukkan 2,3 ya. Kemudian yang terisi air, tapi skala timbangan ini 2,75 berarti selisihnya ya 2,75 dikurangi 2,30 itu hasilnya 0,45 Newton. Jadi kita pakai ini dibagi dengan 1000 kali 9,8 hasil 9.810, ini bagi ini hasilnya 46 kali 10⁻⁶ meter kubik atau 46 cm kubik gitu. Ya. Lanjut. Pengertian soal nanti dikerjakan sebagai tugas kalian ya. Kita lanjut ke fluida dinamik. Fluida dinamika adalah fluida yang kita belajar di sini. Berarti fluidanya dia dalam keadaan yang bergerak. Gerakan fluida ini dipandang sebagai fungsi tempat dan waktu. Tetapi untuk memudahkan pelajarinya, kita harus mengetahui beberapa pendekatannya, yaitu yang pertama, fluida itu tak dapat ditekan atau incompressible sehingga kerapatan fluida dianggap sama, dia homogen ya. Terus tak ada friksi antara lapisan-lapisan fluida sehingga tidak ada energi yang hilang. Jadi fluida yang mengalir itu tidak menghilangkan energi apapun. Terus arus fluida itu bisa ini ya adalah stasioner ya, tidak berubah terhadap waktu dan tidak berputar atau irrotasional ya, berputar artinya sepanjang pada lintasan dia tidak akan berputar dan dianggap tetap. Dan tidak ada yang namanya sirkulasi kecepatannya tidak berubah kecuali ada sesuatu di dalamnya ya. Oke, untuk yang pertama aliran dan atau debit fluida. Di sini ketika suatu fluida yang mengisi sebuah pipa mengalir di dalam pipa itu dengan laju rata-rata V, ya maka aliran atau debit kita lambangkan debit dengan J di sini ya. Nah, rumusnya adalah J sama dengan A kali V. Ya. A-nya adalah luas permukaan, V-nya adalah laju rata-rata. Nah, di mana
luas penampang lintang pipa, maka untuk satuan J atau debit adalah ini, meter kubik per detik. Ya, karena kan ini meter pangkat 2, V kan meter per sekon ya, jadi meter pangkat 2 dikalikan meter jadinya meter pangkat 3 per detik dalam satuan SI ya, yang dikenal ini. Kalau dalam satuan umum Amerika dipakai ini ya, feet pangkat 3 per detik, tapi kita pakainya yang ini, yang meter pangkat 3 per detik. Nah, di sini nama lain dari laju aliran atau laju debit itu sama aja lambangnya. Kalau di buku itu ada yang melambangkan J, ada yang melambangkan D, debit gitu ya, D besar. Tapi tergantung nanti kalian mau pakai yang namanya lambang, ya kita sesuaikan aja, yang penting nanti satuannya harus sama. Di sini untuk macam-macam aliran di dalam fluida dinamika ada beberapa, yaitu yang pertama aliran yang steady, stasioner, berarti dia tidak berubah, yang kalem mengalir begitu saja ya. Terus yang kedua aliran viskos. Aliran viskos itu yang melambat ya, karena dia terlalu kental ya. Fluida yang kental jadi mengalirnya agak lambat. Kemudian aliran turbulen. Turbulen ini aliran sangat deras sekali, seperti derasnya air mengalir di sungai ketika seperti banjir gitu ya, jadi sangat deras, alirannya cepat banget. Oke, selanjutnya persamaan kontinuitas. Misalnya sebuah fluida yang tak dapat dimampatkan ya, atau massa jenis yang konstan mengisi sebuah pipa dan mengalir di dalamnya. Misalnya luas penampang melintang pipanya itu A1 pada satu titik dan A2 di titik yang lainnya. Karena aliran yang melalui A1 harus setara dengan aliran yang melalui A2. Kan maksudnya gini, ada sebuah benda yang misalkan ini kecil melewati yang besar. Nah, maka di sini meskipun luas permukaannya berbeda ya, di satu titik ini kecil, satu titik ini besar, tapi ini harus nilai alirannya, debitnya itu adalah sama, dianggap sama atau konstan ya. Jadi rumusnya tetap sama, A1V1 sama dengan A2V2. Jadi di sini debit di sini sama dengan debit di sini ya. Misalkan ya dia melewati sebuah pipa besar misalkan ya, seperti itu. Jadi dianggap sama di sini maupun di sini itu nilainya sama, konstan. Dirumuskan dengan ini, J sama dengan A1V1 sama dengan A2V2, di mana V1 dan V2 adalah laju fluida, kemudian A1 dan A2 adalah luas permukaan tadi ini ya, luas penampang dari pipanya. Oke. Viskositas tadi sudah dijelaskan. Untuk viskositas berarti ukuran kekentalan suatu benda ya, fluida. Di sini suatu fluida mempunyai besar tegangan geser yang dibutuhkan untuk menghasilkan laju geser satu ya. Satuan tegangan geser ini ya dirumuskan dengan Pascal detik ya, dalam satuan SI, kurang SI ya. Satuan SI yang lain bisa Newton detik per meter kuadrat atau kilogram per meter detik. Nah, jadi satuannya banyak banget. Nah, terus ada satuan yang biasanya dipakai adalah Poiseuille. Poiseuille atau PI ini nilainya sama dengan 1 kg per meter detik atau 1 Pascal detik. Ini yang sering dipakai. Nah, jadi 1 Pascal detik di sini ya, satuan dari viskositas ya, untuk satuan tegangan persatuan laju geser di sini bisa digunakan satuan Poiseuille atau tulisannya Poiseuille ya, atau dilambangkan dengan PI besar. Satuan-satuan yang lain itu adalah Poise ya, ada Poise juga. Poise di sini lambangnya P besar, di mana 1 Poise sama dengan 0,1 Poiseuille. Maaf, ini PI ya seharusnya ya. Jadi 1 Poise sama dengan 0,1 Poiseuille, dan centipoise
bisa 1 centipoise sama dengan 10 pangkat min 3 poisel. Ya. Nah, satuan-satuan ini juga harus kalian pahami ya, kita mau pakai satuan yang mana. Nah, sebuah fluida yang kental atau viskos ya, yang kental seperti aspal. Jadi semakin banyak, semakin kental suatu benda ya, fluida itu, maka nilai viskositasnya, ya viskositas biasanya dilambangkan dengan ini, tambang efisiensi seperti ini ya. Jadi semakin kental semakin besar nilai viskositasnya ya, seperti itu. Contoh soal, minyak mengalir di dalam sebuah pipa berdiameter 8 cm dengan laju rata-rata 4 meter per detik. Berapakah debit dalam meter? Nah, ini dia minta 2 satuan. Nah, kalau ada soal minta 2 satuan, berarti kalian harus mengerjakan semuanya ya. Kan kita pakai rumus J sama dengan A kali V. Nah, di sini pipanya kan bentuknya diameter pipa kan seperti lingkaran ya. Maka kita pakai pi R kuadrat ya. Ini ya. A-nya di sini diameternya kan 8. Nah, kalau udah diketahui diameternya 8, berarti jari-jarinya berapa? Iya, separuhnya ya, 4 cm. Karena dia senti 4 ya, diubah menjadi meter, jadinya 0,04 meter kuadrat ya, PR kuadrat, dikalikan laju rata-ratanya 4 meter per detik. Ini sudah satuan SI, jadi nggak usah dirubah, ya kan? Tinggal kita kalikan, P-nya berapa? 3,14 ya. Kalau ini kuadrat, kali ini hasilnya 0,02 meter kubik per detik. Ya, kalau ini sudah meter kubik per detik, dia minta per jam. Nah, 1 detik itu kan 3.600 jam ya. Jadi di sini kita, karena dia seper di bawah ya, detik kan 1 per. Nah, gini. Kita pakai sama. Kan gini. Kan meter kubik per 1 per jam. Kan gitu, dibuat per ya. Per, maka karena dia per jadinya meter kubik kali jam. Nah, bukan kali jam, dia kan dibagi, berarti kan 0,02 dibagi dengan, maaf ini kita tulis angkanya aja, 0,02 dibagi dengan 1 per 3.600. Nah, kalau per seperti ini berarti kan dia itu ya, dikalikan ya, jadinya 0,02. Kita tulisnya dikalikan 3.600, jadinya seperti ini, 0,2 kali 3.600 ya, hasilnya ini 72 meter kubik per jam. Nah, seperti itulah ya. Ini ada hukum Poisson tadi ya, karena alirannya viskositas juga ada sistem Poisson. Di sini hukum Poisson, aliran fluida melalui pipa yang berbentuk silinder sepanjang L dengan jari-jari penambang R, dirumuskan dengan ini. Nah, debitnya Q sama dengan pi R pangkat 4 P1 ya, ini P-nya P tekanan ya, bukan rho ya, P1 dikurangi P2 dibagi dengan 8 viskos kalikan L panjangnya. Nah, ini rumus untuk hukum Poisson. Terus kemudian ada usaha yang diperlukan untuk pengisap atau piston supaya dia dapat memindahkan fluida dengan volume V ke dalam pipa silinder dengan melawan tekanan P dalam pipa. Itu nilai usahanya adalah P kali V. P untuk tekanannya, V untuk volumenya. Terus usaha yang dilakukan oleh tekanan
yang bekerja pada permukaan sebuah bidang dengan luas A. Ketika permukaan tersebut bergerak sejauh suatu jarak di titik X, ya dia dikasih tekanan tapi dia bergerak, tapi melalui garis normal ya terhadap permukaan, dia bergeser ya. Maka untuk nilai usaha yang dilakukan tadi kan P kali V. Nah, di sini P kali delta V. Nah, delta V-nya itu nanti di sini P kali A kan delta X. Nah, perubahan jaraknya berubah dikalikan dengan A. Oke. Persamaan Bernoulli. Untuk aliran yang stabil dari suatu arus fluida yang kontinu, di sini dinamakan dengan persamaan Bernoulli. Jadi alirannya stabil ya pada fluida yang terus mengalir seperti itu. Nah, tapi di titik sepanjang itu ya seperti ini. Jika titik 1 berada pada ketinggian H1 dan jika V1, P1 dan P1 adalah di sini maaf ini rho ya, ini rho. Ini pada titik 1 dengan cara sama, 2 dengan cara yang sama, ada titik 2. Nah, maka syarat fluida yang tidak bisa dimampatkan dan memiliki viskositas yang dapat diabaikan ya, diingat-ingat di sini viskositasnya dapat diabaikan. Jadi persamaan Bernoulli untuk viskositas fluida yang bisa diabaikan, kita pakai rumus ini. P1 plus setengah rho V kuadrat. Saat ini untuk daerah titik 1, ini titik 2. Rumusnya sama. Ya, ini adalah rho, nilai rho ya. Massa jenis dan G adalah percepatan gravitasi meter per sekon kuadrat. Boleh pakai 10, boleh pakai 9,8. Selanjutnya tentang teorema Torricelli. Teorema Torricelli di sini, misalkan sebuah tangki ya diisi dengan fluida. Nah, atasnya terbuka. Karena dia tidak ditutup kan terbuka ya. Ya, jika satu lubang itu terdapat di dalam tangki pada jarak di bawah permukaan fluida, maka laju aliran. Nah, ini maksudnya gini. Ada bak ya, bak tangki seperti ini. Dia terbuka, tidak ditutup. Nah, tapi kemudian jika satu lubang terdapat di dalam tangki pada suatu jarak, jadi ada pada hal tertentu, ketinggian tertentu di sini, ada lubang di sini. Ini seperti istilahnya ya tempat apa ya? Padasan ya. Kalian pernah lihat ya? Nah, di sini ada air. Ya. Maka laju aliran air yang mengalir di sini nilainya adalah dirumuskan dengan akar 2G ya. Dengan syarat zat cair tersebut memenuhi persamaan Bernoulli dan tangkinya cukup besar sehingga bagian zat atas ini ya dianggap tidak bergerak. Jadi dia dianggap tidak bergerak. Jadi mengalir dengan begitu saja. Oke. Kemudian bilangan Reynolds. Bilangan Reynolds adalah bilangan tanpa dimensi. Jadi tidak mempunyai yang namanya satuan. Ini hanya berlaku pada fluida dengan viskositas dan massa jenis yang mengalir dengan laju melalui sebuah pipa atau melewati sebuah hambatan dengan diameter D. Yang dirumuskan dengan NR sama dengan rho VD dibagi dengan viskosnya. Untuk sistem yang geometri sama, nilainya biasanya akan sama dengan syarat bilangan-bilangan Reynolds-nya yang hampir sama. Nah, di sini dia dinyatakan aliran turbulen itu jika lebih dari 2000 nilai NR-nya ya untuk pipa atau sekitar 10 untuk hambatan. Jadi di dalam pipa ya, kalau nilai bilangan Reynolds-nya itu 2000, lebih dari 2000, berarti alirannya dinamakan aliran turbulen ya, ini ya, turbulensi yang sangat cepat sekali. Nah, contoh dinamika fluida di sini ada minyak mengalir melalui pipa berdiameter 8 cm dengan laju 4 per meter sekon. Berapakah laju aliran ini? Sama ya tadi berarti. Ditemukan bahwa cairan sebanyak 250 ml keluar dari pipa dalam 7 mm
waktunya 41 detik. Nah, berapa kecepatan rata-rata cairan dalam pipa itu? Nah, kita tahu debitnya adalah Q sama dengan AB. Kita mencari V-nya. Berarti Q dibagi A, ya kan? Nah, Q-nya kita tahu di sini ini ya, 250 ml dikalikan waktu. Q sama dengan V per T. Q itu sama dengan C ya. Maaf, debit yang tadi kita tes. Jadi rumus debit jadi banyak namanya, bisa J, bisa Q, bisa D, seperti itu. Di sini di rumus ini kita pakai Q. Nah, rumus untuk debit selain rumus yang pada aliran ini kita pakai ini, ada rumus lain yang harus kalian tahu. Debit sama dengan volume dibagi waktu. Kalau dia ada waktunya ya. Volumenya diketahui di sini 250 ml karena dia mililiter diubah menjadi meter kubik. Kalian harus mengubah menjadi liter dulu, kemudian liter menjadi satuan meter. Ya. Harus tahu konversinya ya. Dibagi dengan waktunya 41. Dan dibagi dengan karena melalui pipa ya, diameternya sudah kita 7, berarti Pi kali R kuadrat. Berarti separuhnya 0,0035 meter kuadrat, karena ini kan satuannya mili ya. Diubah menjadi meter. Hasilnya 0,158 meter per sekon. Nah, di sini sebuah pipa penyalur utama berdiameter dalam 14 cm. Ini contoh lagi ya. Menyalurkan air hingga pipa keran yang diameter dalamnya 1 cm. Nah, kalau kecepatan rata-ratanya adalah 3 cm per sekon, berapakah kecepatan rata-rata air dalam pipa penyalur utama yang ditimbulkannya? Ya, di sini kedua aliran dinamakan kontinu ya, jadi kita pakai persamaan kontinuitas. Q sama dengan A1V1 sama dengan A2V2. Jadi untuk mencari yang pipa penyalur utama yang ditambahkan, jadi V2 yang dicari, V1 kali A1 per A2. Kan yang diketahui diameter, dan kemudian diameter lagi ya, terus ini kecepatan, kita pakai ini rumusnya 3 cm per sekon. Nah, Pi ketemu Pi bisa dihilangkan, R1 kuadrat dibagi R2 kuadrat, S1 nya 1 ya, ini tetap dalam satuan senti semua, enggak apa-apa, nanti hasilnya senti. 1 dibagi dengan 14 ya, kok ini masih diameter Bu? Enggak apa-apa, kok gitu, kenapa? R itu kan setengah kali D misalkan, ya kan, setengah kali D. Lah, setengah kali D, setengah sama setengah saling menghilangkan juga nanti kalau di sini kali setengah-setengah, jadi nggak apa-apa, tetap 1/14 gitu, nggak apa-apa. Atau 0,5 dibagi 7 kan hampir sama nilainya. Jadi 3 kali 1 ini kuadrat ya, dibagi ini, hasilnya 0,0153 cm per sekon. Jadi satuannya masih cm. Contoh lain, hitunglah daya yang dikeluarkan jantung manusia jika jantung tadi memompakan darah 75 ml dengan tekanan 100 mm Hg untuk setiap detakan detak jantung ya. Misalkan detakan jantungnya itu 65 per menit. Nah, di sini daya yang dilakukan oleh jantung kita pakai rumus Rho kali V. Ya. Dalam 1 menit delta V-nya itu ini kan per menit ya, 65 kali ini, berarti ini ingat mililiter ke meter kubik itu sama dengan 10 pangkat 6, biar pakai ini terus ya. 75 ini tulis pangkat 6 meter kubik itu untuk delta V-nya. Maka P sama dengan ini rata-ratanya 100 mm Hg dikalikan
paskalnya ya untuk tekanan standar atmosfer 0,1 kali 45 Pascal dibagi dengan 760 meter Hg. Ya, ini juga standarnya sama dengan 1,33 kali 4 Pascal. Nah, daya rumusnya adalah usaha dibagi waktu, ya, maka usahanya adalah 1,33 kali 4 dikalikan dengan ini V, ini ya, delta V nya 65 kali 75 kali 6 meter kubik dibagi dengan ini dalam setiap detakan, berarti 1 detik ya, karena diketahui menit ya, berarti 1 menit kan 60 sekon, jadi dibagi dengan waktunya 60 sekon. Ini dikalikan ini semua dibagi 60, hasilnya 1,08 dengan satuan W. Apa satuan W itu? Watt ya, diingat-ingat satuan W adalah watt. Lanjut, soal berikutnya, berapakah volume air yang diluapkan keluar dari lubang? Nah, ini ya, tak besar terbuka setiap menit. Nah, di sini diameter lubangnya 3 cm. Lubang terdapat 5 meter di bawah permukaan air dari dalam bak. Kita pakai rumus yang pertama, pakai Bernoulli dulu. Di sini di dalam Bernoulli kita dapatkan untuk mencari V2-nya. Kita pakai rumus ini ya. Akar 2G H1 min H2. 2 kali G-nya 9,8. Terus H1 min H2, H1-nya kan ini ya, dianggap ini 5, H2-nya dianggap 0. Jarak di sini. H2-nya dianggap 0, berarti kan cuma H2G gitu enggak. 9,8 kali 5, hasilnya setelah diakar adalah 9,9 meter per sekon. Nah, dari sini kita pakai rumus Torricelli tadi. G sama dengan V2A2. Jadi di sini volume air yang keluar dari lubang ya setiap menit berapa? Kita berarti mencari debitnya, alirannya. Kita kan udah tahu kecepatannya ini 9,9 ya. Kita kalikan dengan luas permukaannya pi r kuadrat. Di sini diameternya 3, berarti R-nya 1,5. Dikuadratkan dengan satuan cm diubah menjadi meter ya, 10⁻². Setelah kita kalikan hasilnya adalah 7 kali 10⁻³ meter kubik per sekon. Ya, ditanyakan setiap menit, maka ini sekonnya diubah menjadi menit dikalikan dengan, berarti ini kita kalikan dengan 60, hasilnya 0,42 meter kubik per menit. Jadi per menit volume air yang keluar adalah ini ya, 0,42 meter kubik. Ini ada soal yang kalian buat tugas nanti ya. Jadi 2 soal di statika fluida dan 1 soal di dinamika fluida. Jadi ada 3 soal, nanti dikumpulkan minggu depan maksimal. Terima kasih. Sekian dari saya. Apabila ada pertanyaan boleh lewat itu ya, grup ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.